Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontroversi seputar Nabi Khidir telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam berbagai budaya dan tradisi agama di seluruh dunia. Kisah tentang Nabi Khidir yang seringkali disebut sebagai nabi yang hidup abadi menarik perhatian banyak orang karena misteri dan tanda tanya yang mengelilinginya. Dalam agama Islam, Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang hidup abadi yang mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya yang sering dikaitkan dengan pertemuan dan pelajaran yang diberikannya kepada Nabi Musa membuatnya menjadi subjek banyak interpretasi dan spekulasi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sejarah dan kontroversi yang mengelilingi Nabi Khidir, supaya kita dapat lebih memahami peran dan arti penting dari tokoh ini dalam warisan agama Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasab kenabian, dan kehidupannya. Hingga sekarang, Imam Al-Hafiz Ibnu As-Sakir berkata, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihissalam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Sasjani, beliau berkata, aku mendengar dari guru-guru kami, diantaranya adalah Abu Ubaidah dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam, yang nama lengkapnya adalah Hidron bin Qabil bin Adam alaihissalam. Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Nabi Adam berpesan kepada anak-anaknya bahwa jika hal itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh memerintahkan kepada anak-anaknya agar pergi membawa jasad Nabi Adam, lalu menguburkannya di suatu tempat, sesuai wasiat Nabi Adam sebelum wafatnya. Mereka berkata, sesungguhnya di daratan tidak ada seorang pun manusia, kecuali hanya ada binatang buas. Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap bermotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam. Selanjutnya, Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Adam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya Nabi Khidir, lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam. Allah mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam. Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam menjadi panjang umurnya dan ia akan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'arif dari Wahab bin Munabi bahwa Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balia. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Balia bin Mulkan bin Falir bin Abir bin Sadir bin Arofashad bin Sa bin Nuh alaihissalam. Ismail bin Abu Uwais berkata, nama Khidir menurut berita yang sampai kepada kami adalah Al-Mu'ammar bin Malik bin Abdullah bin Nasr bin Al-Azhar. Ada ulama yang berkata Nabi Khidir adalah Armia ibnu Kholqiyah, dan ada juga yang berkata bahwa nama aslinya adalah Hidron bin Amayil bin Al-Yafus bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ada ulama berpendapat bahwa Khidir adalah putra Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa. Namun pendapat ini dianggap gharib alias aneh. Imam Ibnu Jauziyah berkata, Muhammad bin Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Wahai'ah, keduanya adalah perawi yang lemah. Imam Ibnu Jarir beliau berkata, rapat yang sahih adalah bahwa Khidir itu muncul pada zaman Afrahidun bin Asfayan hingga menjumpai Nabi Musa. Imam Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Said bin Musayyab, ia berkata bahwa ibunda Khidir berkebangsaan Romawi dan ayahnya berkebangsaan Persia. Juga yang mengatakan bahwa Khidir adalah orang Bani Israel dan hidup di zaman Fir'aun. Ibnu Abu Zar'ah mengemukakan bahwa di dalam kitab Dalilu Nubawah dinyatakan bahwa Sofwan bin Soleh Adli
menceritakan kepada kami, Al-Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basir menceritakan kepada kami, dan Qatadah dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau di perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj, pada malam hari beliau mencium aroma yang sangat harum, dan beliau bertanya, "Wahai Jibril, aroma apakah yang sangat harum ini?" Jibril menjawab, "Ini aroma harum semerbak yang berasal dari makam Masyitoh, wanita tukang sisir rambut Fir'aun." Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia keharibaan. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahib di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun, Khidir adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir menceraikan istrinya. Nabi Khidir kemudian pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu dan kedua laki-laki itu melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir dibunuh. Suatu hari, ketika wanita itu menyisir rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dipegangnya jatuh hingga dengan spontan berkata, "Celakalah Fir'aun." Selanjutnya, putri Fir'aun itu memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya Fir'aun. Fir'aun pun kemudian mengirim utusan kepada mereka untuk menyerukan agar pasangan suami istri itu meninggalkan agamanya dan mengikuti ajaran agama Fir'aun. Akan tetapi, suami istri itu menolaknya dan mereka dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Aku belum pernah mencium aroma harum seperti aroma harum yang berasal dari makam suami istri itu. Wanita itu tentu masuk surga." Ibnu Katsir telah menceritakan tentang kisah Mailah binti Fir'aun. Adapun identitas suami Masyitoh yang memiliki keterkaitan kisah dengan Khidir secara struktural berasal dari ucapan Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Abbas. Dalam versi lain dikisahkan, Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi. Ia mengatakan Khidir dan Ilyas adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika, Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita agar ia mendapatkan seorang anak. Dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana menggantikan ayahnya." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikan pilihan, apakah kamu mau aku ceraikan ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah." Namun harus menjaga rahasia itu, ujar Nabi Khidir. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, Raja Ilyas, ayah Khidir, memanggil istri Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini adalah wanita yang masih muda dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun menceraikannya. Setelah itu raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Saat mereka sudah menikah, Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pada istri pertamanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Nabi Khidir ini pun menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku." Mendengar jawaban tersebut, raja segera memanggil Nabi Khidir. Namun, Nabi Khidir sudah terlebih dahulu lari dari istana ayahnya. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir.
Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istri keduanya karena ia telah mencoba membongkar rahasianya. Maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Tentang asal nama Khidir, Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Sa'ad al-Asbani menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Makmar dari Hammam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, beliau dinamakan Khidir karena beliau duduk di atas rumput kering berwarna putih. Namun tiba-tiba rumput itu bergerak dan tampak di baliknya warna kehijauan. Imam Al-Kitabi berkata, beliau dinamakan Khidir karena ketampanan dan keelokan parasnya. Dari As-Sauri, dari Mansur, dari Mujahid ia berkata, sesungguhnya beliau dinamakan Khidir karena ketika beliau mengerjakan sholat di suatu tempat, sekeliling tempat itu akan berubah menjadi hijau karena banyak tanaman yang tumbuh ketika Nabi Musa dan Yusak menjumpai Khidir. Khidir berada pada sebongkah batu yang memancarkan air menuju ke lautan. Ketika itu, Khidir mengenakan kain penutup kepala dan ujung kain yang dikenakan di bawah kepalanya menjulur hingga kedua kakinya. Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Kisah antara Musa dan Khidir telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengerjakan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup? Tentang hal itu, Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perkataan Musa alaihissalam kepada lelaki yang alim itu, yakni Khidir, yang telah diberikan kekhususan oleh Allah dengan sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada Musa suatu ilmu yang tidak diberikannya kepada Khidir. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu? Pertanyaan Musa mengandung nada meminta dengan cara halus, bukan membebani atau memaksa. Memang harus demikianlah etika seorang murid kepada gurunya dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bolehkah aku mengikutimu? Maksudnya, bolehkah aku menimba ilmu dan mendampingimu? Yang artinya, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku, yakni suatu ilmu yang pernah diajarkan oleh Allah kepadamu, agar aku dapat menjadikannya sebagai pelitaku dalam mengerjakan urusanku, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih. Maka pada saat itu juga Khidir berkata kepada Musa, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Artinya kamu tidak akan kuat menemaniku karena kamu akan melihat diriku berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan syariatmu. Sesungguhnya aku mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkan kepadamu. Sedangkan kamu pun mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadaku. Masing-masing dari kita mendapat tugas menangani perintah-perintah dari Allah secara tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Dan kamu tidak akan kuat mengikutiku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Aku mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal-hal yang kamu dimaafkan, tidak mengikutinya. Tetapi aku tidak akan menceritakan hikmah dan maslahat hakiki yang telah diperlihatkan kepadaku mengenainya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar terhadap apa yang aku lihat dari urusan-urusanmu, walau aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Maksudnya, aku tidak akan memprotesmu dalam sesuatu urusan pun. Pada saat itu, Khidir memberikan syarat kepada Musa seperti yang disebutkan oleh firman Allah. Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu, yaitu aku sendirilah yang akan menjelaskannya kepadamu.
Sebelum itu kamu tidak boleh mengajukan suatu pertanyaan pun kepadaku." Imam Ibnu Katsir berkata, seandainya Khidir seorang wali, bukan nabi, tentu Nabi Musa tidak mengucapkan seperti kata-kata ayat di atas. Bahkan Nabi Musa meminta agar diperbolehkan mengikuti Nabi Khidir dalam upaya mendapatkan ilmu yang dimilikinya, yang diberikan oleh Allah secara khusus kepadanya. Jika Khidir bukan nabi, maka ia bukan orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Sementara itu, Nabi Musa sebagai seorang nabi yang agung dan mulia tentu tidak berkeinginan besar untuk mendapatkan ilmu pada seorang wali yang belum tentu pasti maksum. Akan tetapi, realitinya Nabi Musa sangat bertekad untuk pergi mencari Nabi Khidir meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama. Pencarian ini memakan waktu selama 80 tahun. Setelah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa tawadu, menghormati dan mematuhinya untuk mendapatkan manfaat darinya. Hal ini menunjukkan bahwa Khidir itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu, sebagaimana halnya Nabi Musa di dalam perjalanannya. Paling tidak, Nabi Musa mendapatkan 3 kejadian aneh yang selama ini belum pernah ia temui. Pertama, tatkala Nabi Khidir melubangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir hanya menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Nabi Musa akhirnya meminta maaf atas kekhilafannya. Kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. "Mengapa engkau bunuh seorang jiwa yang suci?" Dengan tanpa hak tanya, Nabi Khidir memberikan jawaban seperti semula, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Kali ini Nabi Musa berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ketiga, Nabi Khidir berbaik hati memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh. Padahal penduduk desa tersebut adalah seorang yang bersedia menerima kehadiran mereka. "Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah," ujar Nabi Musa. Dan kalimat inilah yang mengakhiri masa belajarnya dengan Nabi Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir menceritakan rahasia segala apa yang telah ia lakukan. Pertama, pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Pada waktu itu, ada raja yang zalim yang merampas perahu milik rakyat yang masih layak. Kedua, tentang pembunuhan anak kecil yang ditakutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya jika dibiarkan hidup. Karena itu, Nabi Khidir membunuhnya dengan harapan agar Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Ketiga, orang yang diperbaiki oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik 2 orang anak yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan jika rumah tersebut diperbaiki, dapat menjaga harta tersebut hingga 2 anak yatim ini dewasa. "Demikianlah penjelasan perkara yang engkau tidak sanggup untuk bersabar," ujar Nabi Khidir menyudahi penjelasannya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah sebagai murid seperti Nabi Musa, supaya menjadi murid yang tahu diri. Tatkala ia mendapat teguran bahwa ada orang lain yang lebih berilmu, ia langsung sadar dan mengakui kesalahannya. Di sisi lain, sebagai guru, Nabi Khidir adalah sosok yang tidak hanya bisa dicontoh dari sisi keguruan saja, tapi juga sebagai sosok pemimpin, kesabaran, dan penjelasan tentang segala yang ia kerjakan, memberikan ketenangan pada muridnya. Ia bukan sosok yang mau menang sendiri, tertutup, atau mau membingungkan muridnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.